Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya di sini Sylvia Julianti, ingin memaparkan tentang tugas kuliah Bahasa Indonesia sesi keempat tentang COVID-19. Hadirin yang terhormat, kepada Bapak dosen yang saya hormati dan semua teman-teman yang satu jurusan dengan saya, mahasiswa UT Prodi Manajemen 2021.2. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan rahmat-Nya lah kita masih bisa bernafas hingga sampai saat ini. Dan kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena dia telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga menjadi zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, kita akan masuk saja langsung ke materinya, yaitu tentang pengenalan coronavirus. Coronavirus adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernapasan kita. Ini biasanya dimulai dari flu biasa hingga bisa menyerang siklus atau sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus ditemukan pertama kali di Wuhan dengan kejadian yang luar biasa pada akhir Desember 2019. Kemudian penyakit ini lebih dikenal dengan COVID-19. Penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala-gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang mungkin muncul gejala seperti sakit yang parah, seperti kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Kematian karena COVID-19 ini masih rendah, yaitu sekitar 3%. Namun bagi orang yang berusia lanjut dan menderita penyakit kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus terkonfirmasi bahwa telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan yang akan terus meningkat. Orang dapat terkena atau terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung dan mulut pada saat batuk dan bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang yang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga orang itu terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Oleh sebab itu, makalah inilah alasan mengapa pentingnya kita menjaga jarak hingga kurang 1 meter dari orang yang sakit atau terpapar COVID-19. Saat ini semua negara di dunia sedang gencar-gencarnya memerangi COVID-19, termasuk pemerintah kita. Maka dari itu diharapkan untuk seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19. Banyak hal yang sudah tidak asing lagi di telinga kita tentang protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19, yaitu yang pertama adalah vaksinasi. Vaksinasi adalah cara yang efektif dan terbukti mengurangi risiko terpapar oleh virus. Orang yang telah memvaksin akan mengalami lebih sedikit kemungkinan kecil untuk terpapar oleh COVID-19. Vaksinasi dilaksanakan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia dan semuanya tersedia di puskesmas terdekat. Yang kedua adalah memakai masker, di mana memakai masker ini untuk mencegah penularan COVID-19 melalui droplet yang dapat terhirup masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. Yang ketiga adalah mencuci tangan. Mencuci tangan memakai sabun dan di bawah air yang mengalir, yaitu terbukti untuk mencegah COVID-19 melalui tangan, karena tangan ini adalah pusat penyebaran virus, karena semuanya dilakukan melalui tangan. Yang keempat adalah menjaga jarak. Menjaga jarak yang efektif atau jarak aman adalah 1,5 meter sampai 2 meter dari penderita COVID-19. Adalah menjauhi kerumunan. Adalah cara yang bijak untuk mengurangi COVID-19 dengan menghindari kerumunan orang-orang. Karena kita tidak tahu, mungkin orang itu terdampak virus dengan tanpa gejala. Maka lebih efektif atau bijaksana jika kita mengurangi acara-acara untuk kumpul-kumpul bareng.
Yang keenam adalah mengurangi mobilitas adalah salah satu cara yang ampuh untuk mencegah penularan COVID-19. Lebih baik beraktivitas di rumah daripada harus keluar rumah karena kita tidak tahu lingkungan sekitar kita seperti apa atau mereka sudah terpapar virus tapi tidak punya gejala juga seperti menjauhi kerumunan yang di nomor 5 tadi. Tidak ada satu orang pun yang ingin terpapar COVID-19 karena resiko kematian kepada penderita itu mengintai terus-menerus. Maka dari itu diperlukan kesadaran kepada masyarakat untuk terus patuh terhadap protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Jika masyarakat patuh dan taat kepada protokol kesehatan, insya Allah COVID-19 di Indonesia ini akan semakin menurun. Cukup sekian dan terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang coronavirus atau COVID-19. Apa itu coronavirus? Apa yang menyebabkan kita bisa terpapar COVID-19 atau coronavirus? Dan apa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 untuk kehidupan sehari-hari? Terima kasih.